Ya cara-carane iki wong ngomong ke motor mergane pernah sekolah otomotif istilahnya Iya. kan ya tertarik ngono. Ya sekarang begini soalnya kan hukum fisika itu kan terbatas ya, yang disepakati sains itu sejauh mana kan aku nggak paham. Cuman gini, contohnya gini, kamu pernah nggak ketemu orang yang santai-santai saja tapi sukses kayak apa ya secara materi yo cukup gitu kan. Tapi ada juga yang orang jumpalitan banting tulang apes terus. Ada. Nah itu hukum alamnya bagaimana fisikanya? Ya apa yang dijelaskan dari situ, Mas? Loh kan gini, orang kan ada metodologinya kiat-kiat menjadi kaya misal. Dijalani semua sama semua orang sing iji kok apes banget sing siji turu apa ndelok laki terus ngono. Momentumnya tepat terus tahu-tahu untung banyak bisnisnya cool terus ada kan orang seperti itu ada. Iya. Maksudnya gini loh kan bagaimana kita itu bukan membantah menjelaskan kepada orang yang sama sekali tidak mau menerima bahwa ada hukum lain selain hukum alam itu, hukum fisika itu. Supranatural gitu ya. Aku itu kan nggak bisa, Mas, mendikotomikan itu. Dalam arti ya udahlah itu dijadikan universal aja gitu loh. Tapi nggak harus kita temukan apa namanya sisi ilmiahnya, nggak harus gitu. Tapi yang pasti itu masih jadi satu hukum universal lah gitu loh, Mas. Iya, sepakat sih. Kalau maksudku bukan harus kita hubungkan dengan itu enggak juga. Cuma begini loh, aku itu memahami begini. Suatu hal yang belum ilmiah, nanti suatu saat akan ditemukan ilmiahnya. Nah, ya bener, aku setuju kalau gitu. Karena aku itu punya paham gini, kalau sebenarnya spiritual dan sains itu ya arahnya sama. Seperti dua jalur jalan raya yang startnya sama, finishnya juga sama, ujungnya sama. Dan arahnya juga sama. Kalau kok sampai berlawanan arah berarti sing salah ya sing nyopir. Kalau sampai bertabrakan ya pasti ada salah satu yang salah juga menjadikan itu bertabrakan. Padahal itu nggak harus bertabrakan. Dulu kan gini toh, kalau dirunut itu kan besi mengapung di air itu kan jadi lelucon toh, Mas. Itu udah kelihatan mustahil banget. Tapi ketika kapal dibuat, bukan jadi hal yang supranatural lagi gitu loh. Bukan jadi hal yang mustahil lagi. Bahkan sekarang ini bisa jadi pesawat gitu loh. Pesawat itu bisa terbang gitu. Besi bisa terbang gitu loh. Aku pakai analogi yang itu gitu, Mas. Ya kayak gini loh sing tak maksud kayak kemarin kan ngomongin santet itu. Sebenarnya kan arah sains itu juga sudah menemukan itu gitu, walaupun belum masih ada yang kurang gitu. Kayak misalnya soal radiasi kan, kanker itu kan bisa disembuhkan dengan kemo misalnya. Tapi ada teknologi yang lebih aman lagi dari kemo sebenarnya belum ditemukan mungkin. Jadi yaitu merubah rumusan getaran-getaran yang ada di situ. Apa ya? Aku membahasakan itu gini, kanker itu katakanlah kulitmu itu rumusannya getarannya ini 5,5.
Nah, bisa muncul kanker itu karena kan di situ ada yang mengganggu, frekuensi yang mengganggu, frekuensi pengganggu itu sebut saja kotoran pikiran. Nah, itu si kotoran pikiran ini tadi itu mengganggu frekuensi di sekitaran itu sehingga menjadi kacau, menjadi tumbuh kanker ganas itu tadi. Nah, itu untuk mengembalikan frekuensi yang itu menjadi normal lagi sesuai yang seharusnya kodratnya. Nah, itu nanti akan ditemukan alatnya pasti. Cuman kan yang jadi pertanyaan kapan kan gitu toh. Dan Kayak sejauh gini, mana? dulu itu kan aku kan dari SMA itu aku udah tertarik dengan supranatural itu, aku udah tertarik lama. Jadi aku sering nyari-nyari kalau ada orang sakti dengar pasti tak cari orang. Pengen tak Diuji ya? ketahui ahlinya apa, sama guru gitu jadi muridnya. Tapi elekku ngene nek aku nemu kelemahan tak guyu. Nek wis ora masuk akalku tak guyu. Selalu aku gitu elekku ngono, suka mempermalukan. Nah, apa namanya? Apa mau? Mempermalukan orang lain. Bahasa ilmiah. Mempermalukan orang lain. Ilmiahnya apa ya Mas, kemo, tentang kemo? Ya gitu. Jadi sampai di situ kan aku nemu orang-orang yang punya kemampuan ini, kemampuan itu gitu. Jadi yang apa ya, mungkin belum ada alatnya gitu loh, tapi secara teori ilmiahnya itu ada dan nyambung gitu. Beberapa ada yang memang bisa. Kayak misalnya gini. Nah gini, aku dulu itu kan nggak percaya yang namanya, sering dengar itu ada kiai misalnya masuk rumah kosong gitu, terus tahu di sini pernah kejadian apa gitu. Kan istilahnya kalau dukun itu kan nakoni arwah yang ada di situ gitu kan. Kalau istilah dukunnya kan gitu. Tiba-tiba itu aku tersadar nonton Tomb Raider. Itu sering tak bahas ini sebenarnya. Tomb Raider si siapa kan jenenge? Pemerannya sing wedok. Angelina Jolie. Nah, di Tomb Raider itu Angelina Jolie ini kan bawa sebuah kristal. Batu kristal entah dari gua atau apa. Nah, itu ditaruh di sebuah alat pembaca informasi mungkin ya. Nah, itu apa yang gampangannya gini, itu kayak CCTV gitu loh. Bola kristal ini tuh selama dia berdiam di dalam gua ini, dia sudah menyaksikan kejadian apa saja. Itu bisa dimasukkan ke dalam hard disk gitu loh. Nah, itu sampai apa ya, orang pembuat film di Amerika yang suka-suka scientific itu berpikiran seperti itu loh. Dan itu nyambung sebenarnya, kalau dihubungkan dengan apa ya, sing wingi aku ngomong kayak alam semesta sudah selesai terus terjadi simultan, itu kan sebenarnya semua lapisan informasi itu kan ada dan tidak pergi, tidak musnah, tidak hilang. Kayak gini lah, kowe ngapus memori walaupun recycle binmu wis kosong kayak itu tetap masih ada loh. File itu ada, lari kemana? Memangnya lari kemana? Iya. Orang di situ-situ saja kok. Iya. Misalnya, memorimu 30 giga atau hapus kabeh, masuk recycle bin. Recycle binmu penuh. Recycle binmu kamu hapus lagi, hilang, dikosongkan. Itu tetap ada. Kemana? Kosong kemana? Memang larinya kemana? Ya tetap di situ toh. Nah, kejadian itu juga begitu gitu. Jadi kayak misalnya
Aku duduk di sini kemarin katakanlah pakai baju abu-abu. Yo itu sekarang masih ada. Aku yang duduk di sini pakai baju abu-abu itu masih ada gitu loh. Aku dulu sempat berpikir kayak sampean gitu loh Mas. Sempat berpikir aku kayak gitu itu. Nah itu maksudnya supranatural itu jangan ditertawakan dulu gitu loh. Pada suatu saat itu juga kadang itu banyak yang malah supranatural itu sebenarnya melampaui teknologi yang sudah ada. Atau ada teori-teori spiritual yang mungkin belum bisa dipraktekkan. Tapi spiritual itu sudah menemukan teorinya. Sudah menemukan teori. Jadi kayak Muhammad bilang Isra Mi'raj, aku ketemu Nabi iki. Suatu saat itu kok bisa bertemu dengan orang lain di masa lalu itu pasti bisa loh. Kalau ditemukan teknologinya. Oh, kun fayakun iku kan apa to? Kun fayakun iku apa? Kowe paham ini apa kun fayakun? Ya sebab akibat lah menurutku Mas. Masa? Iya. Tak anggap ngono loh. Iku nine piye iku? Terjadilah maka akan terjadi gitu. Ya kok iso hubungannya gitu dengan sebab akibat? Iya, terjadilah itu sebab gitu dan maka terjadilah ya akibat. Aku sesimpel itu. Gak, kalau aku jadi itu tuh awal mulanya kan kalau aku ya tetap menyimpulkan itu kan sebuah getaran ini. Gimana? Kamu bersuara itu kan getaran loh. Vibrasi loh. Kamu bersuara itu kan bergetar. Nah makanya kok nek wong Jawa terminologi Jawa itu kan disebutnya sabdo pandhita ratu. Itu sabdo nih. Kalau bahasane Arab kan kun fayakun gitu ya. Bahasa padanan katanya kan sama sabda gitu kan sama lah. Iya, sabda gitu. Ya makanya kan kun fayakun itu kan sebenarnya sabda utuh. Oke. Kurang ngerti aku ya Mas. Aku meyakini selama itu ya gitu. Soalnya tak cocokkan kok sama dengan teorinya. DJ Channel with the hottest. Sing mana? DJ Channel with the hottest. Ini. Kun itu ya terus bukan prosesnya terus yang maka terjadilah ini yang prosesnya gitu loh. Prosesnya terus berkelanjutan gitu loh. Itu yang tak anggap akibat gitu. Oh. Ya. Gitu loh Mas, maksudnya yang ya masuk. Ya kayak gini loh. Aku lebih menjelaskannya susah. Jadi kayak gini lah. Kowe ngomong gitu sudah nanti terjadi alam gitu lah. Ya mudahnya gitulah. Gitu. Ya kayak kita ngomong ke singularitas lah yang kemarin itu kan. Cermin berhadapan dengan cermin itu. Kita itu sebenarnya ada di cermin yang mana kan? Masih satu frame, masih satu waktu gitu toh. Aku ini masih punya pertanyaan loh Mas. Aku kok punya pikiran lagi gitu loh. Waktu ya, kita bicara waktu. Waktu itu berawal apa enggak sih? Gitu loh. Yang membuat saya aku kan meyakini dulu waktu itu ya bersamaan dengan singularitas gitu loh. Sekarang agak mulai goyah lagi. Ya,
aku kan awalnya juga berpendapat gitu loh. Jadi begini, sesuatu itu kalau dimulai itu berarti waktu itu ada titik tolaknya gitu, ada startnya. Bener. Aku Kalau alam semesta ini, aku mikirnya gitu kemarin lah. Tapi agak goyah iya. lagi itu soalnya tak temukan konsepnya kok bisa iya bisa enggak gitu loh Mas. Iya, makanya aku dulu kan berpikir seperti itu. Nah terus ditabrak kalau ngomong. Sebenarnya waktu itu kan ilusi. Yang ada itu adalah gerak. Yo gini, waktu itu sempat tak bantah. Saya bergerak kan butuh waktu toh. Jadi waktu itu ada dua dimensi menurutku. Dimensi waktu itu ya sing tok maksud detik itu waktu, ada waktu yang itu kan satuan toh Mas. Kalau masuk ke detik. Iya, waktu yang satuan dan waktu yang bukan satuan gitu loh waktu maksudnya. imajiner lah katakan gitu ya. Itu man. Jadi kan ya awal mula itu adalah gerak gitu. Makanya untuk menghentikan alam semesta ini itu dibutuhkan namanya entropi atau apa? Keadaan pada 0 Kelvin. Jadi kan ilmiah itu kan sains itu mengatakan informasi itu akan berhenti, semua akan berhenti. Jadi semua ini kan hanya informasi. Di alam semesta ini informasi gitu loh. Makanya aku tadi tetap setuju yang namanya kun fayakun itu adalah sabdo getaran. Getaran yang frekuensi yang bergetar saja, bervibrasi. Jadi ini semua itu kan kita menganggapnya visual, tapi sebenarnya kan itu semua itu cuma gelombang, teman. Iya. Tumpuan informasi. Lukman ini siapa tahu? Lukman itu hanya susunan sekian triliun atom yang membentuk kulit, membentuk dan atom dibedah apa akhirnya ya ora ono. Dibedah terus ke dalam kan ora ono ngono. Anane ya apa ya ming kuwi mau. Getaran ngono. Getaran ki apa kuwi urung ketemu. Nah, aku urung nemu getaran itu. Kadang bisa getaran itu kadang tidak. Ya nek garpu tala kita tutukkan nenggon kayu ngono kan muni tung. Aku pernah posting itu di dat itu gambar garpu tala. Jadi garpu tala itu di mbok tutukke neng meja isku jadi alam semesta aku. Karena saking mumet ya aku. Ya kan aku enggak gini loh, yang dimaksud string teori itu apa sih? Kan teori Dewey kan getaran toh gitu toh. Ya itu yang aku puja-puja teori sains itu loh, Mas. Tapi kan orang banyak yang lebih memilih yang toh. Yang material. Tapi aku suka sekali dengan teori. Orang kan lebih senang ke kuantum, larinya ke kuantum. String teori itu aku senang. Yang sampai sekarang ini nggak ada cara membantahnya soal string teori. Ya kan itu teori belum matang loh Mas. Ya tetap matang nih menurut. Tubuhmu itu kan lagu Nikita Gutawa loh. Iya. Tubuhmu itu kan sebuah instrumennya kitaro lah gambarnya, sehingga membentuk tubuhmu itu. Kalau ada yang kacau ya buat jadi bom atom gue awam. Nah aku ingin menghubungkan dengan kun fayakun niku mau. Aku cek anu toh no. Lek aku kan tetap menganggap ke semua itu kan sebuah konsep. Gitu loh Mas. Itu nek konsep aku sepakat. Tapi nek proses itu kan
ini dulu aku memahaminya proses. Fendi kan tak racuni proses dulu. Makanya dia ngomong neng dindi kun payakun proses. Tak kono Fendi. Iya dah. Aku setuju enggak, soalnya pendekatanmu memang pendekatan yang seperti itu gitu loh Mas. Iya kan apa jenenge Fendi Rodanang kan cerak karo aku sering ketemuan gitu loh kalau di Jogja. Fendi ku kan dulu kerjanya di Jogja. Lah iku Fendi ku nek kumpul nang omahe Danang tak racuni iku proses lho. Terus Fendi yang ngomong wong ya proses. Nek dibati wong-wong itu. Tapi aku sekarang berubah loh. Orang memandang itu proses. Tapi konsep gue aku malah sepakat ya konsep. Jadi konsep mateng loh. Itu konsep mateng wis mateng dek loh. Selesai sebenarnya. Sebenarnya ki orang no kesana kemari itu nggak ada. Coba Akibat sing tak omongke mau lho. Itu adalah akibat berkelanjutan. Gak ono akibat. Wis mateng lho utuh. Deng. Ngono lho. Sekali kundek udah selesai semua gitu ya. Iya sebenarnya kita itu merasa belum selesai ini sing kurang aja. Enggak, aku kan ngene loh Mas. Ya kita udah sepakat itu mungkin. Kita udah sepakat mungkin itu. Cuma gini loh. Kita kan suruh mengembangkan logika toh Mas. Logika itu ya paling ya begitu gitu loh. Dari sebab ke akibat gitu loh. Ya gimana ya? Ya itu ya satu kejadian gitu loh. Meskipun kun payakun itu kan tetap satu kejadian itu nek menurutku versiku gitu. Makanya kalimat itu luar biasa loh itu. Kalimat luar biasa loh itu. Ini luar biasa karena itu menyederhanakan segala kemumetan pemahaman yang diterima oleh Rasulullah pada saat itu. Mumet loh itu, menerima itu kan mumet pemahaman. Sampai digambar ke berhari-hari jingkrung kemulan, kan ngono toh. Kisah-kisahnya kan panas dingin, demam. Sopo ora panas dingin ngono, sapa ora ngerti dadi ngerti macam-macam. Iya bener.